Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Nuku dari program studi Bahasa dan Sastra Arab dari kelas 1A. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang isi dari video yang telah saya tonton tadi. Dalam video tersebut, yang dimana video ini membawakan tema yang berjudul Mereka yang bergetar hatinya ketika nama Allah disebut. Pertama, kita sebagai hamba Allah harus yakin bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Dia adalah sang pencipta. Selain menciptakan manusia, alam semesta, dan lainnya, Allah juga sang pengatur. Maka dari itu, manusia tidak sekedar diciptakan saja, namun dia harus taat kepada aturan Allah. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Jika kita beriman, tentu kita akan taat dan tunduk kepadanya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi wajar jika ketika disebut nama Allah atau ketika dia banyak membaca Al-Quran untuk mengingat Allah, maka bergetarlah hatinya. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambah kuat keimanannya dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yaitu artinya, orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat di sisinya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Oleh karena itu, apabila kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati kita, sehingga kita terdorong untuk melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Ada juga yang membahas tentang rahmat Allah dan juga kekuasaan dan keagungannya, yang dimana seperti menciptakan langit dan juga bumi. Rahmat Allah maknanya adalah kasih sayang Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat manusia. Dan kita sebagai umat manusia dan juga seluruh makhluk hidup di muka bumi ini ada karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus memperbanyak bersyukur. Selain dari orang mukmin, orang kafir pun pada dasarnya tercipta karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dirinya sendiri yang menjadikan jauh dari rahmat dengan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan rahmatnya, namun rahmat yang sempurna hanya akan diberikan kepada hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Manusia yang menentangnya atau orang yang suka berbuat dosa, rahmat yang didapatnya tidak sempurna. Maka dari itu, untuk memperoleh rahmat Allah, salah satunya yaitu selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik dalam keadaan susah maupun senang, berat maupun ringan, waktu sendiri atau bersama dengan orang lain. Intinya, kalau mau memperoleh rahmat Allah, kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberikan rahmat. Untuk memperoleh rahmat Allah tersebut, umat muslim dianjurkan untuk merendahkan diri di hadapannya serta memohon perlindungan kepadanya. Dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri yang mencari jalan kepada Tuhan. Siapa yang di antara mereka yang lebih dekat kepadanya, maka mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu
Dan juga kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Hanya ada dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Setiap muslim pasti menginginkan akhirat nanti berada di surga. Yang menyebabkan kita di surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal kebajikan. Maka perolehlah rahmat Allah tersebut dengan cara taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Selanjutnya tentang langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah sendiri, dan Ia adalah As-Sadiq. Ia juga Maha Kuasa yang menciptakan itu dalam hanya sekejap mata. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Yasin ayat 82, yang artinya, sesungguhnya perintahnya apabila Ia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat. Di hari itulah, setelah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian, Dia bersemayam di atas Ars. Quran surat As-Sajdah ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu merupakan bukti-bukti yang jelas atas keesaan dan keagungannya bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa, suatu keindahan dan keagungan yang menciptakannya. Sekian penjelasan dari saya yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.